atau konfliknya. Ini nanti kita lihat tentang bentuknya lebih detail di bab kelimanya. Di kegiatan ini nanti pembelajaran yang kita lakukan adalah menganalisa tentang permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia. Sudah diawali Pak Tadi dengan briefing. Kemudian nanti diharapkan anak-anak mempunyai kesadaran diri, empati, mohon maaf ya, dari hasil isian ANBK yang kalian kelas 8 kemarin, yang terpilih kan ada 80 anak ini. Ada yang di kelas ini yang kemarin mengisi kelas 8, waktu kelas 8 ada yang kelas 8 ngisi di ruang, ya di sini sama di ruang ada sampai. Nah, itu ternyata ada yang laki-laki. Itu ternyata kalau SMP Islam mempunyai nilai rendah di bidang toleransi keberagaman. Tapi kemarin pas waktu kita mengerjakan LKS, ya bab 5-nya, bab 4-nya, itu kita lihat jawaban anak-anak sudah lumayan bagus. Hampir semuanya rata-rata di atas 8. Padahal materi utamanya di situ tentang toleransi keberagaman. Yo mungkin beda dengan yang ASBK kemarin, dengan yang hari ini kalian pelajari, sudah dapat masukan materi bahwa ya tetap kita menghormati video. Pokoknya lakukan kita di dua bab ini, bab 4 dan bab 5 adalah video. Kalau di kelas 9A apa? Itu Nawira. Terus 9C ya. 9C. Terus kan majas kelas 9A. Kalau Nawira kan Arab ya. Kalau Fabio kan Chinese. Oh Jepang. Jadi tetap keberagaman meskipun tidak terlalu karena agamanya jelas agama Islam semua, tapi menghormati teman yang berbeda agama, punya empati, tidak membedakan, ya tetap kantin ya diajak bareng, di kamar mandi ya bareng tapi berbeda ya juga bareng. Ya, mampu memahami perasaan, emosi serta empati pada peristiwa yang menimpa saudaranya sebangsa. Secara sosial, murid mampu memahami perbedaan sudut pandang dan berempati kepada yang lain walaupun berbeda agama, ras, dan suku sah. Ini yang terkait dengan materi kita hari ini anak-anak. Sekilas Pak Badri menyampaikan materi secara umum. Harmoni dalam keberagaman gender. Kalau ini yang terkait gender ini apa? Apa gender ini? Apa? Jenis kelamin. Gender itu adalah jenis kelamin yang kemarin sudah kita coba bahas terkait dengan emansipasi wanita. Yang kelas 8-nya mencoba membuat biografi R.A. Kartini. Kesadaran gender berarti meletakkan kedudukan, fungsi, dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat secara sejajar. Laki dan perempuan dihormati, kedudukannya sama sejajar. Makanya setiap kali kalau Pak Badri buat kelompok, itu kelompoknya kan harus campur gitu. Ya, pokoknya sih nggak belum campur. Maka dari laki perempuan, usahakan laki perempuan. Ya karena ini sebenarnya. Tapi kalau perempuan toh, logika anak laki-laki tidak bisa masuk. Hanya sehingga kelompokan yang biasanya dilakukan oleh Pak Badri ditekankan harus laki dan perempuan. Maka ke depan besok masih ada satu bab lagi sebelum nanti kalian semesteran. Nanti kalau pas waktu ada tugas kelompok
pecahan kelompok, usahakan kelompoknya laki perempuan. Yang laki-laki ya sama. Ojo terus melu jenai. Ini pas wae gak duwe kelompok, aku pak kelompokan dhewe. Kelompokan kok sendiri. Dalam masyarakat baik laki maupun perempuan dapat mengambil peran yang berguna sesama manusia. Permasalahan keragaman masyarakat Indonesia. Penyebab konflik dalam masyarakat Indonesia ini yang kemarin sudah kita coba membuat clippingnya nih. Faktor penyebab konflik dalam masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan individu, pandangan individu yang seringkali antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain berbeda. Sing biasa seneng apa? Gambar keluarin sopo ya? Ini sedang ada isi. Jadi kayak ya. Jadi kalau konflik itu bisa muncul karena memang perbedaan pandangan individu. Ateis itu ya agama pak, ateis itu ya mengakui Tuhan. Ya gak apa-apa lah, tapi ya rata-rata ngawur gini. Dimanapun juga sama. Di Rusia itu kan paham politiknya memang ateis, tapi justru di Rusia Kristen yang paling ortodok itu ya Katolik yang paling banyak berkembang. Itu kan yang paling ortodok, paling konvensional, yang paling taat lah kalau orang bilang. Ini Kristen Protestan itu ya kayak mau modern dulu ya. Bedanya Kristen Protestan karo Kristen Katolik kan antara NU dan Muhammad. Iya. Ya Fabio banget dia. Kalau yang Protestan itu Muhammadiyah, yang Katolik itu NU. Ya. Di Rusia itu yang paling banyak berkembang adalah Kristen Katolik. Jadi ini sopi jadi aswa. Dan kalau ya ateis ya. Tapi kalau dalam hal pandangan politik, tapi kalau dalam hal pandangan keagamaan, mereka tetap mengakui agama. Bahkan di Chechnya, Bosnia, Herzegovina yang dulu pecah dari Rusia, Soviet, itu ya banyak yang beragama Islam. Perbedaan latar belakang kebudayaan, apalagi yang paling populer konflik di Indonesia yang terkait dengan perbedaan budaya, suku agama, suku sampit ya. Ada yang buat sampit? Tidak ada. Kenapa? Antar golongan. Kalau yang ini antar golongan. Berarti kemarin dibedakan ya kelompoknya. Ada yang sara, ada yang suku, milih sendiri. Di antara keempatnya milih sendiri. Yang suku ada. Coba sih bahas kelompok suku. Yang agama, ini yang suku. Sampai agama. Yang suku. Oh sampai. Ada sampai. Ada nggak sampai? Nah, Jam cerita tentang konflik sampai itu. Cerita. Ya, pakai mic ya. Pada zaman dahulu, sejarah kalau terus ini pada zaman dahulu. Sini. Oh ya, apa-apa. Kan ekspresi day, boleh di sini. Ayo, apa-apa, ayo. Hebat. Apa-apa, kita sepengetahuan aja. Jadi konflik samping itu terjadi karena suku Madura yang mulai mendominasi ekonomi di Kalimantan Tengah ya. Kalimantan Tengah. Terus terjadi Kalimantan Barat. Terus terjadi itu kan konflik antar suku itu banyak yang dibunuh dan itulah terjadi
nanti deh. Jadi latar belakangnya Belakangnya perang dagang atas suku. ya penguasaan Dagangan atau ekonomi. Oke. Terima kasih. Sudah, lagi. Oke, terima kasih anak-anak. Yang dari kelompok Usubu lagi apa? Clippingnya apa? Cerita saja. Ya, cerita. Terserah. Hah? Oh, belum selesai. Yang antar golongan, siapa yang ingin cerita? Kita kayak permen dari situ ya. Satu aja. Ayo. Apa? Udah. Maju ini. Ini kalian pun sekali. Apa sampean? Atau sampean asal lagi. Ya. Bisa cerita satu atau dua. Oke. Untuk puisi kami. Ya, satu aja. Jadi konflik dari perang salib yaitu konflik ini dapat dikatakan sebagai konflik atau perang yang terlama terjadi selama berabad-abad. Pada abad ke-11 hingga ke-13 ada perang salib yang tidak diketahui beberapa jumlah pastinya. Perang salib yang pertama terjadi pada November 1095 sampai dengan 1099. Kemudian perang salib melawan muslim yang lainnya terjadi di Iberia, di mana perang ini tidak hanya melawan kaum muslim saja, namun juga melawan kaum pagan sesama Kristen. Jadi latar belakang dari perang ini yaitu perbedaan agama. Perbedaan agama antara Kristen dan Islam. Antara Kristen dan Islam. Paling sing dalam materi itu siapa? Terima kasih. Bisa tepuk tangan. Perang salib itu terjadi sampai 7 kali. Jadi kalau kaitannya antara perbedaan individu dan perbedaan kepentingan, ketika itu terjadi konflik, soroi luar biasa. Perang salib itu berapa puluh tahun, setahun-tahun kemudian tidak selesai. Hampir semua wilayah di Timur Tengah bantai. Di kasus Sambas sama. Jadi secara berkelompok anak-anak dari materi yang hari ini terkait dengan permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia yang menjadikan penyebab konflik, baik perbedaan individu, perbedaan latar belakang kebudayaan, kemudian perbedaan kepentingan, perubahan sosial. Nanti yang sudah kalian buat clipping, ya, yang sudah kalian buat clippingnya secara berkelompok, nanti sampai tulis yang pertama, apa dampak, ya, kan sudah menulis semua, sudah buat clippingnya. Ada yang belum sama sekali. Kelompok siapa? Laki-laki Yuni, laki-laki Yuni. Sing lanang-lanang dari situ. Fabio sudah buat. Kok dereng? Kok dulu hari ini terakhir? Tapi sudah ada yang mengumpulkan 1-2 atau sudah punya pikiran apa yang ngambil yang mana? Suku, agama, ras belum, berarti yang kamu ambil yang ras. Dari seluruh clipping yang kamu buat, dari seluruh konflik yang kamu clipping, baik karena perbedaan individu, perbedaan latar belakang kebudayaan, perbedaan kepentingan, perubahan sosial, kalian buat resume minimal 5 baris. Dampak yang paling utama terjadinya konflik
SARA itu apa? Sampai tulis saja. Berkelompok, tulis. Yes. Nomor 2, sampai tulis. Nanti sampai diskusikan. Ini kelompok 1 mulai ya. Di kelompok 2, kemudian kelompok 3 dengan 4 aspal belakang. Terus kelompok para laki-laki yun. Tulis sendiri. Yang pertama, apa dampak yang paling utama terjadinya konflik SARA? Kalau latar belakangnya kan bisa macam-macam, dari resumnya kelompoknya Aswan tadi, perang salib, perbedaan agama, kemudian dari ceritanya Aswan tadi perbedaan suku bangsa. Nah, yang sekarang yang kalian buat diskusi resumnya adalah apa dampak konflik SARA, apa dampak paling utama dari konflik SARA. Dampaknya piye? Dampaknya bagaimana? Terserah mikirnya sakarmu, karena kalian sudah punya clippingnya, paling tidak punya gambarannya yang diceritakan sama Rekan seperti itu, kemudian yang diceritakan sama Aswa seperti itu, dampaknya apa? Yang kedua, jika konflik tersebut terjadi pada daerah atau keluarga kalian, apa yang kalian lakukan? Jika konflik tersebut terjadi pada daerah atau diri kalian, apa yang kalian lakukan? Tak pakai ini ya, Pak. Coba dulu. Sudah? Oke. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan dalam waktu kurang lebih 5 menit untuk membuat resum 2 hal tersebut. Kalian bisa moving. Yang sudah berhadapan silakan berhadapan. Fabio, ayo nak, tak buat nang kali berantas. Ya, di buku tulisan perhatikan. Ya, ayo lurus. Ini kan saudara kembar ini, sama-sama anak Adam. Saya ini kayak Oke, silakan yang lain diperhatikan hasil resum dari Saleh dulu. Yang nanti yang bertanya dari kelompok sana ya, dengarkan dari apa yang disampaikan, memberi pertanyaan atau masukan. Kayak biasa ini tanah. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dampak paling utama dari konflik SARA. Karena terjadinya konflik SARA di suatu daerah itu membuat gejolak antara dua belah pihak yang berkonflik sosial hukum dan menyebabkan kestabilan, keamanan, ekonomi, dan politik di daerah tersebut menurun. Kestabilan, keamanan, politik, ekonomi di daerah tersebut menurun. Oke, kita aja. Oke, terima kasih dari kelompok perempuan. Ya, barangkali ada yang mau menanggapi, silakan. Ulangi dah. Ulangi lagi, dengarkan. Bacaan sing atau kenapa?
Lah, ya. Karena terjadinya konflik sara di suatu daerah itu membuat gejolak antara dua belah pihak yang berkonflik susah akur dan menyebabkan kestabilan, keamanan, susah akur dan menyebabkan kestabilan, keamanan, ekonomi dan politik di daerah tersebut menurun. Oke. Yang paling utama adalah susah akur, ora iso apa? Satu, Gak iso damai, gak bisa rukun. Yang kedua, kestabilan ekonomi, politik ya menurun. Silakan dari kelompok Berembuan. Oke, silakan. Sebut nama, nomor telepon, jenis kelamin, alamat, status. Ya, Banyaknya oknum tidak bersalah yang ikut menjadi korban. Banyaknya oknum yang tidak bersalah menjadi korban. Bagaimana saudara? Bisa diterima tambahan? Banyaknya oknum yang tidak bersalah menjadi korban. Bagaimana? Bisa diterima? ya bisa diterima. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya. Dan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompoknya Firda. Silakan maju. Kalau tidak berani sendiri, silakan berdua. Mesti izin kamar mandi berdua. Nangkatin berdua. Presentasi ke kawan ijen, ya lo berdua. Dan bacanya yang pelan biar teman yang lain bisa menanggapi. Untuk penanggapnya dari kelompoknya para laki-laki Yun, Fabio dan Wala Ali Wasobi. Silakan yang dari kelompok laki-laki. Nomor 1, apa dampak paling utama terjadinya konflik sara? Dampaknya adalah perpecahan antara pihak-pihak yang terlibat. Perpecahan tersebut terjadi akibat munculnya perasaan yang menganggap bahwa kelompoknya yang paling baik atau yang biasa disebut dengan sikap etnosentrisme. Dampak kedua dari konflik sara adalah terjadinya kerusuhan yang dapat mengakibatkan adanya korban jiwa. Tidak hanya itu, kerusuhan juga bisa mengakibatkan rusaknya fasilitas umum. Nomor 2. Ayo yo, yang yo. Jika konflik tersebut terjadi pada daerah, keluarga atau diri sendiri, apa yang kalian lakukan? Jika hal itu terjadi di lingkungan sekitar saya, maka saya sebisa mungkin melindungi keluarga saya. Saya akan membuat organisasi untuk mempertemukan dua kepala pimpinan pihak yang terlibat konflik sara tersebut untuk bernegosiasi agar menemukan jalan tengah. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Nah, Bapak, meskipun ini disunting, tapi memang ini dua kelompok yang sejak kemarin yang terkait dengan konflik ini paling provokatif ya. Silakan dari kelompok Fabio menanggapi hasil resumnya dari kelompoknya Firda. Monggo. Siapa yang mau juru bicara? Nek gawan ijen rombongan ngomong gak apa-apa. Oke, silakan. Ayo. Ayo, Fabio. Nah, nanggapi dari situ aja. Sudah dituliskan kan? Ayo. Momi. Ayo, sudah nih, kita sudah ke. Oh, kamu deh. Temenan tak? Kamu deh. Kamu balik nih untuk ditulis resumnya. Silakan diulangi lagi. Silakan. Pertanyaan nomor 1, apa dampak paling utama terjadinya konflik sara? Dampaknya adalah perpecahan antara pihak-pihak yang terlibat.
Perpecahan tersebut terjadi akibat munculnya perasaan yang menganggap bahwa kelompoknya yang paling baik atau yang biasa disebut dengan sikap etnosentrisme. Dampak kedua dari konflik SARA adalah terjadinya kerusuhan yang dapat mengakibatkan adanya korban jiwa. Tidak hanya itu, kerusuhan juga bisa mengakibatkan rusaknya fasilitas umum. Pertanyaan nomor 2, jika konflik tersebut terjadi pada daerah, keluarga, atau diri sendiri, apa yang kalian lakukan? Jika hal itu terjadi di lingkungan sekitar saya, maka saya sebisa mungkin melindungi keluarga saya. Saya akan membuat organisasi untuk mempertemukan dua kepala pimpinan pihak yang terlibat konflik SARA tersebut untuk bernegosiasi agar menemukan jalan tengah. Jelas? Oke, silakan ditanggapi. Boleh bertanya, boleh nanggapi atau nambah. Silakan. Oke, siapa sih? Fabio tadi nih. Dua. Ayo, Fabio. Ya, ya. Oke, silakan. Ayo, yang. Terima kasih, silakan duduk. Hari ini kita gagal provokasi kelompoknya Fabio. Makanya anak-anak seringkali disampaikan Pak Badri dan berkali-kali, baik dulu pas waktu kelas 8 maupun kelas 9, kenapa kelompoknya kok terus kemudian harus beragam. Wong siji goci ya, ditambah wong siji goci, jadi ini apa? Makanya kok tetap goci, sama dengan dua orang pemberani. Nek sing siji ku gawani, sing siji gawani ini ditambah nang ngarep, jadi ini dua orang pemberani. Kalau itu tidak kamu ngawali, gak kamu pelajari, praktekkan mulai dari awal, ya nanti sampai SMA mau dieman. Kalau hari ini kita sudah belajar, mencoba untuk berdiskusi, presentasi ke depan, mengasah keterampilan, keberanian. Ojo mek beda kali sama si Jine ini. Andini Salum. Oh Citra ini sih Andini Salum. Apa gara-gara 3 tahun pakai masker itu sudah luar biasa. Nasi buri gue gak usah dibahas nih kebanyakan pegawai yang ngomong. Cuman aspek kelemahannya ngomongnya masih kurang berani, kurang lancar. Sebenarnya pikirannya itu hampir sama dengan yang Citra sama Firda, malah lebih jeruk, tapi Aspa ngomongnya kurang bagus. Ada yang mau ditambah? Yuk ada di depan. Dari hasil zoomnya mau ngomong? Ada. Terima kasih anak-anak sekalian yang saya cintai. Paling tidak Pak Badri hari ini pengen tahu terkait dengan rangkuman materi selama proses pembelajaran. Apa yang kalian dapat setelah mengikuti proses pembelajaran kita kali ini? Zidanai sing ngomong. Maju Zat. Tidak boleh cukup. Apa yang kamu dapat selama proses pembelajaran kita kali ini? Wih, sekarang nyontek lali tapi kita yang dari perempuan aja. Gak apa-apa. Loh ya. Apa yang hari ini kita dapat pelajaran hari ini? Apa? Toleransi keberagaman. Hari ini kita coba untuk belajar tentang toleransi keberagaman. Bangsa Indonesia
itu latar belakangnya adalah majemuk. Ini ono sing takon, Pak, majemuk itu apa? Majemuk itu ya keberagaman. Keberagaman itu apa? Keberagaman itu ya perbedaan. Perbedaan itu apa? Indonesia itu punya beda agama, beda suku, beda ras, dan beda antar golongan. Nah itu yang sama-sama kita harus menumbuhkan toleransi supaya tidak terjadi konflik-konflik yang mengakibatkan rusaknya persatuan, rusaknya persaudaraan, rusaknya supaya konflik-konflik itu tidak berdampak menjadi rusaknya rumah itu apa maksud rumah ini? Fasilitas umum, harta benda yang disampaikan dari kelompoknya Citra. Dari tayangan video tadi kan sudah mencoba memberikan inspirasi kepada kalian. Untuk minggu depan itu nanti kita coba membahas tentang cara. Tadi yang disampaikan Firda kan, ya saya memanggil dua kepala pimpinan. Jadi bahasanya memang sih bahasa SMP, memanggil kedua pimpinan yang berkonflik untuk kita damaikan. Lah, mendamaikan konflik itu nanti muncul di pertemuan berikutnya. Caranya bagaimana? Apa tidak ngopi, nah warung kopi, lunggu-lunggu, cangkruan, atau dibawa ke pengadilan, membuat surat kesepakatan, atau hanya sekedar calling-calling, halo bro, ya apa kabarnya? Besok aja terus no, marah kepada nakal-nakal loh, gegeran aja. Atau bagaimana? Nah, itu nanti di pertemuan depan kita akan bahas lebih lanjut. Jadi kalian di buku paket itu bisa membaca lanjut terkait dengan persiapan materi ke depan. Mungkin itu saja anak-anak. Kira-kira untuk materi ke depan nih, metode atau cara yang kita gunakan dalam proses belajar bagaimana? Hari ini kan kita diskusi kelompok, presentasi ke depan. Untuk minggu depan, habis sekolah susu, nyanyi, video sudah, kemudian clipping, nanti dikasih ke Bapak Bakri, clippingnya sudah. Minggu depan kira-kira bagaimana? Oh, apa kira-kira? Ulangan. Iya, kalimat kira-kira bina ya. Gak usah. Ulangannya kan sudah bulan Maret. Baca.